Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kakak Nova. Yang membawakan firman Tuhan nanti adalah Kakak Butet. Nah, sekarang ayo berdiri, kita mau menyanyi Mars berkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita mau menyanyi lagu yang kedua, Yesus Pokok. Kita mau berdoa, jadi kita mau lipat tangan, tutup mata, tidak boleh lirik kanan, lirik kiri. Oke? Ayo, kita mau berdoa kepada Tuhan. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah kepadamu lewat online ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur. Buka Alkitabnya, Mazmur 23.
ayat 1-6. Ya, Kakak Nova ulangi ya. Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Yang sudah menemukannya, lihat Alkitabnya, Kakak Nova akan membacakannya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, kita mau menyanyi satu lagu. Lagunya Do Itulah Dosamu. Masih ingat? Iya dong, harus masih ingat. Ayo. Do itulah dosamu, relakan hatimu, diminta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosa terhapuskan, do re mi fa sol la si do. Adik-adik sekalian, saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu, karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami mulai dari malam kami beristirahat hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh mempersiapkan diri kami boleh ada dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, menolong kami, agar kami mengerti akan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Hosea, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kakak ulangi, kitab Hosea, pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita membaca pembacaan kita secara bersama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel."
maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adikku sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mau bercerita tentang salah seorang nabi yang bernama Bapak Hosea. Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini seorang perempuan yang hidupnya tidak taat kepada Allah. Perempuan itu bernama Gomer. Wah, kenapa ya Tuhan memerintahkan hal seperti itu kepada Hosea? Rupanya Tuhan mau supaya Gomer ini belajar dari sikap hidup Bapak Hosea yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Pada awalnya, Gomer tidak taat kepada Tuhan. Ia hidupnya masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi meskipun begitu, Bapak Hosea tetap mengasihi Gomer. Mereka memiliki 3 orang anak. Yang pertama, anak laki-laki diberi nama Yesreel, yang artinya Allah menabur atau menyebar. Dan anak yang kedua, seorang perempuan, diberi nama Lo-ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Dan anak yang ketiga, seorang anak laki-laki, diberi nama Lo-ami, yang berarti bukan umatku. Loh, kenapa bisa nama anak-anak Bapak Hosea ini memiliki arti yang tidak baik sama sekali ya? Ternyata nama-nama tersebut dipilihkan oleh Allah. Itu sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Tuhan Allah. Adik-adikku sekalian, sosok Ibu Gomer ini menggambarkan tentang bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka memilih untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada patung-patung berhala. Sedangkan sosok Bapak Hosea itu mau menggambarkan tentang Tuhan Allah yang selalu setia kepada umatnya. Tuhan Allah setia menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu, sungguh sedih sekali hati Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Melalui kehidupan keluarga Bapak Hosea, Tuhan mau memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka tetap tidak mau setia dan taat beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan hukuman, sama seperti arti nama ketiga anak Bapak Hosea tadi. Mereka akan disebarkan oleh Tuhan. Mereka tidak akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Bahkan Tuhan tidak akan mengakui mereka sebagai umatnya lagi. Ngeri sekali ya adik-adik, kalau sampai Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kita.
Bahkan kita harus menerima penghukuman dari Tuhan. Untuk itu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, yang juga bertepatan tanggal 2 Mei ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Adik-adik dididik oleh firman Tuhan agar adik-adik jangan mencontoh sikap dari bangsa Israel. Karena Tuhan pasti sedih kalau adik-adik bersikap tidak setia. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Bagaimana caranya? Ya, benar. Dengan setia beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan anak, yang meskipun sampai saat ini masih kita lakukan peribadatan kita secara daring. Lalu tetap setia berdoa kepada Tuhan, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Dan kita tetap setia membaca Alkitab supaya adik-adik selalu ingat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik. Itulah beberapa contoh cara adik-adik bisa memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyikan 2 kali. Pada kali yang pertama kita menyanyi dengan menggunakan kata puji nama Allah. Kedua kali kita akan menyanyi kata puji kita ganti dengan taat pada Allah. Kita nyanyikan Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Saatnya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengar, membaca cerita firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, boleh mencontoh sikap dari Bapak Hosea yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, selalu setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pemimpin daerah teristimewa, kota kami yang tercinta, kota Parepare. Kami mohon Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan buat para pemimpin kami, agar mereka boleh senantiasa dimampukan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa buat keadaan bangsa kami yang
di mana hingga saat ini ada terjadi banyak musibah, banyak terjadi bencana yang menimpa bangsa kami yang tercinta. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami selalu kekuatan agar kami boleh menghadapi setiap musibah, menghadapi setiap bencana yang boleh terjadi. Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami yang tercinta. Dan buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan juga yang selalu memberkati dan menyertai mereka. Kami berdoa buat tenaga medis yang hingga saat ini masih berjuang untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Tuhan berikan juga senantiasa mereka selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami pun sebagai masyarakat Indonesia, biarlah kami juga senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, dimampukan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati jemaat Immanuel Parepare, Tuhan berkati bagian jemaat Anugerah Pinrang dan juga jemaat pos pelayanan Getsemani Datae. Tuhan jaga lindungi kami, biarlah kiranya persekutuan kami boleh tetap senantiasa teguh, persekutuan kami boleh tetap senantiasa saling menopang satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik klien kami dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan di dalam mereka menjalani aktivitas kehidupan, bahkan pekerjaan yang mereka jalani boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan juga mereka boleh juga senantiasa dimampukan untuk membimbing, membesarkan adik-adik klien kami untuk selalu menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan mereka. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati akan kehidupan adik-adik klien kami, yang dimana hingga saat ini adik-adik klien kami masih melakukan peribadahan, masih melakukan masa-masa pendidikan dan juga masa-masa bermain hanya melalui lingkungan di rumah saja. Kami yakin dan percaya meskipun pada saat ini ruang gerak kami, ruang gerak adik-adik klien kami ini masih terbatas, tapi kami yakin dan percaya adik-adik kami ini boleh tetap semangat, adik-adik kami boleh tetap ceria dalam menjalani hari-hari dengan segala kegiatan yang boleh dilakukan dari rumah saja. Tuhan Yesus yang baik, inilah seruan doa kami. Dengar dan sambut doa kami ini yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, waktunya memberikan persembahan.
Ayo kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita doa persembahan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami ya Tuhan, kiranya berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini. Kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, mari kita mengangkat satu pujian, TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT, taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami pada saat ini mulai dari awal hingga berakhirnya. Sekarang kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon Tuhan tetap senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.